Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita di hari ini, kita akan diberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 saya akan bacakan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama saat ini kita diperhadapkan dengan namanya virus corona atau biasa disebut COVID-19. Dan orang-orang di luar, bahkan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengalami yang namanya ketakutan. Secara manusia, ini suatu hal yang wajar kita mengalami ketakutan. Kenapa? Karena lewat virus corona ini, lewat COVID-19 ini, banyak jiwa atau banyak nyawa yang melayang, atau banyak orang yang meninggal karena virus corona ini. Tapi yang jadi pertanyaan bagi kita semua, lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang menjadi pertanyaan besar kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita khawatir dengan virus corona ini? Sebagaimanakah kita khawatir dengan virus corona ini? Sedangkan firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita lihat, nyatakanlah dalam segala hal, berbicara tentang segala hal, semuanya yang kita inginkan kita nyatakan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab setiap doa kita ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ketika kita berharap benar-benar kepada Tuhan. Segala hal, berbicara tentang segala hal, tentunya kita bisa minta perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan, lindungi saya, jauhkan dari virus corona. Karena kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, Tuhan jauhkan dengan virus corona. Apakah itu sulit? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah berkata, Tuhan Yesus sanggup melindungi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk tentang virus corona. Nah, yang kita akan bahas di pagi hari ini, banyak orang-orang percaya berkata seperti ini. Tuhan Yesus berkata pakai hikmat. Jadi saya beribadah di rumah, tidak ke gereja, saya ibadah online. Karena Tuhan Yesus bilang pakai hikmat. Daripada kita ke gereja, ketemu dengan banyak orang, takutnya kena virus corona, jadi kita harus pakai hikmat, kita tinggal di rumah. Tetapi yang jadi pertanyaan besar, hikmat ini hikmat yang datang dari Tuhan atau hikmat yang datang dari dunia? Karena hikmat yang dari Tuhan dengan hikmat yang datang dari dunia itu 11-12 mirip. Contoh begini, kita bilang seperti ini, pakai hikmat kita ibadah di rumah, ibadah online. Tidak mengapa, Tuhan Yesus hadir ketika kita beribadah online. Kita di rumah mau kita dimanapun, Tuhan Yesus hadir. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Tidak mengapa. Tetapi yang jadi pertanyaan kita semua seperti ini. Kita berkata demikian, tetapi kita pergi ke tempat kerja. Kita melarang diri kita untuk pergi ke gereja, tetapi kita sendiri, kita tetap bekerja. Bahkan kita kontak dengan orang-orang dalam pekerjaan kita. Kita kontak dengan orang-orang di tempat kerja kita. Sekarang begini, ke rumah Tuhan, ke gereja, kita berkata pakai hikmat, mending kita di rumah.
tetapi ke tempat kerja. Kenapa kita tidak berkata seperti itu? Kenapa kita tidak membatasi diri seperti kita mau ke gereja? Ini yang saya katakan, apakah ini hikmat dari Tuhan atau hikmat dari dunia? Kalau memang Tuhan kasih hikmat, sudah pasti hikmat yang datang dari Tuhan itu hikmat yang benar. Kalau kita berkomitmen kita tidak ke gereja, pakai hikmat kita beribadah online di rumah, oke. Tetapi janganlah kita keluar-keluar ke tempat kerja, atau kita bekerja, kemanapun kita pergi bekerja kita kontak dengan orang lain, sedangkan ke gereja kita batasi. Kita berkata jangan ke gereja pakai hikmat, tetapi ke tempat kerja kita pergi. Apa bedanya kita ke tempat kerja dengan kita ke gereja? Sama-sama kontak dengan orang. Tetapi ini kita ke tempat gereja, tempat yang kudus. Di rumah Tuhan kita batasi. Sedangkan tempat kerja kita, pekerjaan kita, ingat saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan kita datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan kita. Hati-hati kalau kita berkata seperti ini, kita batasi ke gereja, tetapi kita luaskan kita ke tempat kerja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai Tuhan cemburu. Ketika Tuhan cemburu, jangan sampai Tuhan marah dan Tuhan mengambil pekerjaan kita yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ketika kita memilih ke tempat kerja dibandingkan ke gereja, apakah itu hikmat yang datang dari Tuhan? Hikmat yang dari Tuhan itu adalah hikmat yang benar. Kalau ini saya berani katakan itu hikmat yang datang dari dunia. Kita membatasi datang ke gereja, tetapi kita meluaskan ke tempat kita bekerja, sama-sama kontak dengan orang di luar. Tetapi ini kita ke tempat kudus, beribadah kepada Tuhan, kita batasi. Ini satu hikmat yang salah, hikmat yang datang dari dunia. Kita lihat firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata dalam kitab Filipi ini, Paulus nyatakan kepada jemaat Filipi lewat firman yang datang dari Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan khawatir dengan virus corona. Kalau kita memang percaya kepada Tuhan, kita percaya benar-benar, nyatakan dalam doa segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari naikkan doa dengan ucapan syukur. Tuhan, lindungi saya. Kemanapun saya pergi dan berada, saya percaya virus corona tidak akan menghantui saya, karena ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan itu luar biasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang kita minta, asalkan kita benar-benar berseru berharap kepada Tuhan. Kalau kita buka dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji nama Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, yang memelihara kita, yang menjaga kita itu bukan bos kita, bukan keluarga kita, tetapi yang mempunyai hidup kita, yang memberkati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menjaga kita. Kalau dengan hal ini kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan yang menjaga kita. Kalau dengan virus corona ini kita khawatir, kita tidak percaya akan kuasa Tuhan yang melindungi kita. Kalau kita percaya kuasa Tuhan itu besar, sanggup melindungi kita, dengan virus corona ini kita tidak akan khawatir. Saya kemanapun saya pergi dan berada, saya tidak pernah khawatir, karena saya percaya saya punya Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi saya kemanapun saya pergi dan berada. Itu iman yang benar. Nah, mari kita belajar, jangan membuang kata istilahnya datangnya dari Tuhan. Kita harus pakai hikmat. Kita jangan keluar-keluar, kita di rumah saja. Oke, kita di rumah saja. Jangan keluar-keluar, ibadah online. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Amin, puji Tuhan, itu benar. Tetapi jangan kita berkata kita jangan ke gereja, pakai hikmat kita ibadah online saja. Tetapi kita tetap bekerja, kontak dengan orang lain. Apakah itu bedanya? Kita batasi, kita beribadah ke gereja, tetapi kita luaskan, kita pergi kerja, kontak dengan orang lain. Ingat saudara, pekerjaan itu cuma titipan yang dari Tuhan. Masih bersyukur kita masih bisa kerja, Tuhan izinkan kerja.
Bagaimana kalau Tuhan sudah tidak izinkan kita kerja? Kita membuat Tuhan cemburu. Kita batasi ke gereja, tetapi kita luaskan kita pergi bekerja. Sedangkan kita berkata, saya tidak mau ke gereja karena di gereja banyak orang, berkontak dengan orang-orang, tidak tahu positif atau negatif pun orang itu. Tetapi kita di tempat kerja, kita juga tidak tahu orang itu positif atau negatif. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan pasti hikmat yang benar. Tidak mungkin Tuhan membatasi kuasanya dengan melarang jemaatnya untuk beribadah. Kalau memang Tuhan izinkan hari-hari ini masih bisa beribadah, mari kita beribadah. Dimanapun kita beribadah, oke. Tidak masalah kita ibadah online, oke. Tetapi jangan pernah kita batasi ke tempat ibadah kita larang, tetapi ke tempat kerja kita bebas untuk bekerja. Jangan sampai membuat Tuhan cemburu. Firman Tuhan di pagi hari ini datang kepada kita semua untuk mengingatkan kita bahwa jangan pernah khawatir. Kita mempunyai tameng yang luar biasa. Kita mempunyai pelindung yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini kita akan tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur lewat firman-Mu yang datang kepada kami di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, bahkan seterusnya kami akan belajar, kami tidak akan khawatir. Karena kami percaya kami punya pelindung yang luar biasa, itu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini, biarlah perlindungan Allah menyertai kami. Puji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati jemaat yang ada, kemanapun jemaat akan pergi hari ini. Sertai Tuhan, lindungi Tuhan, biarlah dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.